Memang seperti apa evaluasi Komisi 12 DPR RI terhadap rencana untuk mewujudkan RUU PTL PT PLN Persero termasuk porsi EBT? Ya, jadi secara umum kami di DPR, khususnya Komisi 12 menyambut baik terhadap pengesahan RUU PTL ini. Ini kan kita sudah tunggu, karena kenapa? Begitu RUU PTL ini disahkan, maka investasi di bidang ketenagalistrikan ini akan bergulir. Nah, ini kan tahapan-tahapan rangkaian sudah kita jalani dari awal, yaitu dari sejak kita tetapkan KEN, Kebijakan Energi Nasional, di mana di situ kita menetapkan tentang bagaimana komitmen Indonesia terhadap komitmen tentang pengurangan emisi menuju net zero emission. Lalu setelah itu Komisi 12 juga bersama Menteri SDM kita mengesahkan RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan. Nah, dari situ diturunkan kepada yang namanya RUU PTL ini. Nah, kami pada garis besar ya menilai bahwa RUU PTL yang disahkan ini cukup baik, ya cukup baik. Kita memang tidak bisa 100% langsung menuju kepada EBT, ya, tapi tentunya ini merupakan satu langkah menuju transisi. Dan kami pikir dari porsi yang ada sudah menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan dan strategi menuju net zero emission. Baik, Seperti tapi itu. menurut Bapak untuk targetnya sendiri apakah sejauh ini cukup realistis atau terlalu ambisius? Ambisius itu baik, karena akan mengarahkan kita kepada hal yang progresif. Dan secara umum dari porsi yang ada kita melihat ya, misalkan dari 69,5 gigawatt tersebut, ini kan sebetulnya pada porsi energi fosil itu ada pada terbesar itu pada gas, ya, pada gas dan juga ada pada batu bara. Gas dan batu bara ini yang menjadi penentu sebetulnya di dalam RUU PTL. Karena kenapa? Kita perlu baseload. Nah, sementara baseload ini yang mungkin masih menjadi kelemahan pada energi baru terbarukan. Seperti contoh misalkan kepada panas bumi, panas matahari, surya, ya, ini kan intermittent. Angin, bayu, ini intermittent. Lalu air juga pada musim tertentu, misalkan musim kemarau, debit air akan menurun, sehingga ini terganggu. Nah, kita perlu baseload. Nah, pada baseload ini kita juga melihat lagi bagaimana ketersediaan gas. Karena sejak awal kami tahu bahwa ketika pada beberapa bulan yang lalu, ketika dalam proses penyusunan ini, PLN sempat melakukan FGD kepada kami dan ditampilkan dua skenario, high gas skenario dan moderate gas skenario. Dan saya melihat ini kan yang dipilih ini kan yang moderate gas skenario. Artinya 10 gigawatt dari gas ini sesuatu yang masuk akal, kemudian juga dapat merupakan porsi yang cukup baik di dalam bagaimana porsi daripada energi fosil dengan energi baru terbarukan, seperti itu. Baik, dari segi kesiapan dari faktor apa ya menurut Bapak ini paling urgent dan harus segera dibenahi untuk bisa mencapai target tersebut? Pertama, kalau untuk gas, saya pikir ini kan setiap 1 gigawatt, ya, itu gas ya, PLTG, itu diperlukan sekitar 25 kargo. Nah, produksi nasional kita ini yang harus kita benahi. Jadi artinya kalau 10 gigawatt berarti kita perlu tambahan 250 kargo. Sementara bukan hanya bidang pembangkit listrik saja yang butuh gas di Indonesia, tetapi kita juga pakai untuk di industri dan yang lainnya. Sehingga dengan situasi juga ya bagaimana lifting gas kita pada saat ini semuanya sangat masuk akal. Karena pada belakangan ini cadangan-cadangan yang ditemukan ini adalah cadangan gas dan kemudian juga pembangunan anjungan itu adalah untuk gas. Nah, jadi saya pikir semua ini masuk akal. Nah, kemudian juga tentunya kita melihat bagaimana tentang PLTU dari batubara. Nah, ini kan kita arahkan ini adalah untuk PLTU mulut tambang. Jadi artinya
kita tidak ingin menghilangkan juga kesempatan bagaimana pemanfaatan Indonesia terhadap sumber daya batubara kita sendiri. Ketika Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement, kita menyatakan bahwa kita tetap berkomitmen dengan Paris Agreement, tetapi tentunya dengan fleksibilitas. Nah, saya pikir pemerintah cukup wise dan juga penuh perhitungan bahwa dengan perhitungan 6,3 gigawatt pada PLTU, saya pikir ini sesuatu yang cukup moderat seperti itu. Baik, apa yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan target ini? Saya pikir nanti investasi itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana proses pelelangan sendiri. Ya, jadi jangan kemudian prosedurnya nanti berbelit-belit. Kita harapkan dari ketika diumumkan sampai menjadi PPA, Purchasing Power Agreement, ini jangan terlalu lama, sehingga kemudian investasi bisa segera dilaksanakan. Saya pikir RUPTL ini, ya, ini RUPTL yang luar biasa dengan perkiraan investasi total hampir 3.000 triliun, ya, selama 10 tahun ke depan, dan ini akan betul-betul menggerakkan perekonomian nantinya, karena dia ketika power plant ini bergerak, kemudian juga investasinya juga berjalan, ya ini merupakan multiplier efek ekonomi juga. Seperti itu. Baik, 3.000 triliun tadi Bapak sampaikan. Kalau proyeksi dari DPR sendiri, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan penggalangan dana tersebut? Saya pikir begini, pertama tentu kita perlu investor-investor yang memang berkualitas. Ya, tetapi juga pada saat ini pemerintah punya dana antara, ya, pada proyek-proyek tertentu yang memang dirasakan perlu campur tangan pemerintah dan merupakan proyek strategis, saya pikir silakan saja, ya, untuk didukung dan antara kepada bidang-bidang tersebut. Nah, terkait dengan proyek-proyek ini, kita melihat ini kan RUPTL dengan nilai hampir 3.000 triliun ini kan berbagai macam jenis lini, yaitu pembangkitnya sendiri, transmisi, ya, dan seterusnya. Jadi saya pikir persoalan dana ini pemerintah udah mikir, ya, dan antara ini salah satu yang menjadi backbone nanti.